Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, kakak dengar nih suaranya semangat sekali pada hari ini. Adik-adik, hari ini kita tetap mengadakan ibadah sekolah minggu GKPS Resort Batam. Walaupun di rumah jangan sedih ya adik-adik, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap selalu berserah kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak nggak sendiri loh. Mau tahu nggak siapa teman-teman kakak? Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu nggak adik-adik? Mau. Oh, adik-adik ternyata mau tahu. Sebentar ya, kakak panggilin dulu. Kak Mesti. Hai adik-adik. Hai. Nah adik-adik, kayaknya Kak Mesti sendirian aja ya? Oh, adik-adik ada satu lagi nih. Mau tahu nggak ya siapa? Kak, tahu nggak siapa Kak? Yuk kita panggil sama-sama. Kak Sarma. Iya adik-adik. Jadi hari ini, kali ini kakak ditemani Kak Mesti dan Kak Sarma. Adik-adik, tahu nggak tema kita hari ini itu apa? Masih ingat nggak? Yuk dibuka lagi memorinya. Siapa salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus? Kalau adik-adik masih ingat minggu yang lalu, khotbah yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu, pasti adik-adik ingat itu siapa? Siapa adik-adik? Iya, benar sekali, Simon Petrus. Adik-adik, tema kita hari ini adalah percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Jadi adik-adik, nanti pada saat khotbah akan disampaikan apa sih percakapan Tuhan Yesus kira-kira dengan Simon? Pada kepo enggak? Ayo adik-adik kepo enggak? Makanya adik-adik tetap stay, tetap ibadah, ikuti ibadah kita, tetap tertib biar nanti di khotbah akan diterangkan apa yang menjadi percakapan Tuhan Yesus dengan Simon. Nah, kami juga kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kami semua yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai tumbuh kembang kalian. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kakak mau ngajak kita bernyanyi nih. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan selalu. Yuk adik-adik, dengan semangat kita katakan kita mau memuji Tuhan. Setiap hari, bahkan setiap jam, setiap waktu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji
Duduk kembali, duduk yang rapi sebelum kita masuk ke dalam doa pembuka. Kita mau mengangkat satu lagu pujian dengan judul Yesus Kupanggil. Mari adik-adik, kita panggil Yesus pada hari ini. Masuk dalam hati kita, hati adik-adik. Biarlah Tuhan menuntun, biarlah Tuhan yang memampukan kita dalam setiap langkah kita. Tuhan mau menyucikan hidup kita. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Kita katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hidupkan semua memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertata tinggi di kerajaan sorga, kembali kami Bapa mengucap syukur buat berkat dan anugerah yang Bapa limpahkan, sehingga pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam masih bisa mengadakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan, walaupun masih situasi dalam di rumah. Biarlah Tuhan, Bapa yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami, biarlah Bapa yang tetap menyertai mereka, Bapa yang tetap memberkati mereka dengan situasi pada saat ini Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi kota kami, secara khusus kota Batam ini. Biarlah Bapa yang selalu memberkati, menyertai, jauhkan adik-adik kami dan kami semua Tuhan dari virus corona yang semakin hari semakin meningkat. Biarlah Bapa, kami mengundang Engkau, biarlah Engkau yang memberikan mukjizat-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, biarlah Bapa yang menyertai dan memberkati. Inilah ibadah, inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum nanti kita masuk ke dalam titah yang kelima, kakak mau mengundang adik-adik mengangkat satu lagu pujian dari Haleluya, nomor 195 ayat 1+2. Biarlah setiap hari adik-adik
Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pada saat ini kita berkumpul di rumah masing-masing dalam acara ibadah Sekolah Minggu GKPS Resort Batam. Titah yang kelima yang dibawakan oleh teman-teman dari Sekolah Minggu GKPS Maranatha. Ayo adik-adik Sekolah Minggu GKPS Maranatha, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita paimahan maningan pasangapan mudo nama torasmu ase martuaho anjaha dokaho tanggolu bani tano nah binerehoni naik bata ubam. Amin. Terima kasih. Terima kasih adik-adik Sekolah Minggu GKPS Maranatha pada hari ini telah menyampaikan titah yang kelima. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawakan oleh guru sekolah minggu dari Sekolah Minggu GKPS Nongsa. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu lagi lagu pujian yang sungguh luar biasa. Ayo kita siapkan hati kita. Kita katakan, mari kita membuka hati kita. Kita akan mendengarkan firman dari Tuhan. Kita katakan, berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab adik-adik Sekolah Minggu GKPS Resort Batam telah siap untuk mendengarkannya. Kita undang juga adik-adik Roh Kudus yang manis, agar kita tetap manis seperti anak kesukaan Tuhan Yesus. Buka hatiku untuk firman-Mu. Mari kita katakan, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar.
adik-adik. Mari kita nikmati lagu ini adik-adik. Biarlah Tuhan beserta kita. Kita undang Roh Kudus. Kita mau mengatakan bahwa kami sudah siap Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti sukacita. Siapkan Alkitabnya, kita akan masuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kasih setiamu Tuhan, kami bisa berkumpul di sini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini. Demikian firman yang kami sampaikan bisa menjadi terang, menjadi garam, dan memberikan kekuatan kepada kami dan juga adik-adik kami sekolah minggu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, buka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama, diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah dibuka ya? Sudah. Iya. Baik, adik-adik sekalian, kita baca bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau
dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Jadi adik-adikku sekalian, firman Tuhan hari ini menceritakan dialog antara Petrus dan Yesus Kristus. Tadi Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Dan Yesus memanggil Petrus bukan dengan nama Petrus, tetapi dengan nama Simon. Ya, karena Petrus itu pemberian daripada Yesus. Apa artinya Petrus? Ternyata Petrus adik-adik artinya adalah batu karang. Ya, oke. Jadi tadi Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. "Hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku?" Kedua kali. "Hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku?" Lalu ketiga kali. "Hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku?" Dan Yesus juga menyampaikan supaya menggembalakan domba-dombanya. Pertanyaannya adik-adik, kenapa Yesus harus bertanya 3 kali kepada Petrus? Kan cukup sekali saja. Siapa sih Petrus ini? Kenapa sampai begitu istimewanya Tuhan Yesus harus bertanya sampai 3 kali? Coba adik-adik, ada yang tahu nggak? Pasti Petrus, oh dia adalah murid Tuhan Yesus. Ternyata tidak adik-adik. Banyak hal-hal yang istimewa yang terjadi dengan Petrus dan Tuhan Yesus. Abang kasih tahu. Yang pertama, ternyata Petrus adalah murid Tuhan yang pertama sekali ditemuinya di Danau Galilea. Saat itu Petrus bekerja sebagai nelayan. Dan ketika Yesus berjalan di tepi danau, dia melihat Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas. Tuhan Yesus berkata, "Hei Simon, ikutlah aku menjadi penjala manusia." Seketika itu juga Petrus dan Andreas mengikuti Tuhan. Yang kedua, ternyata adik-adik, Petrus ini adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang paling awal mengenal Tuhan Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapakah aku?" Saat itu Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan tidak hanya itu saja adik-adik sekalian, ternyata Petrus juga pernah membuat Tuhan Yesus sedih ketika Yesus akan disalibkan. Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku sebanyak 3 kali." Loh, 3 kali? Tadi 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus bahwa apakah Petrus mengasihi Yesus. Ternyata Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, dan ketika Yesus menanyakan kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali,
Petrus tidak percaya. Tidak Tuhan, aku tidak akan menyangkalmu. Dan saat itu apa yang terjadi? Sebelum ayam berkokok, adik-adik, Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan ketika ayam berkokok, dia tersadar dan hatinya sangat sedih. Apa yang dikatakan Yesus menjadi kenyataan. Nah, begitulah Petrus. Dia seorang yang istimewa. Yang terakhir adik-adik, Petrus dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin daripada rasul-rasul. Jadi teks firman Tuhan kita hari ini ternyata berhubungan dengan apa yang terjadi kepada Petrus sebelumnya. Ya, Yesus Kristus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Kenapa harus 3 kali ya? Coba, pasti adik-adik pernah ditanya sama mama papanya sebanyak 3 kali. Pasti cuma sekali. Coba kalau ditanya 3 kali. Misalkan begini. Abang tanya kepada anak abang. Hei Samuel dan Calvin. Apakah kalian mengasihi papa dan mama? Pasti jawabnya begini. Ya, jawabnya masih normal kan? Nah, lalu ternyata papa dan mamanya ingin bertanya lagi. Hei Samuel dan Calvin, apakah kalian mengasihi papa mama? Jawabnya pasti sudah mulai agak sedikit berubah. Iya. Dan ternyata ditanya lagi ketiga kali. Hei Samuel dan Calvin, apakah kalian mengasihi papa dan mama? Mungkin jawabnya begini. Ya apa sih papa mama ini? Ya iyalah. Pasti pernah seperti itu adik-adik. Tahu nggak adik-adik kenapa kadang-kadang papa dan mama bertanya seperti itu? Ternyata adik-adikku, papa dan mama ingin sekali mengetahui apakah anak-anaknya betul-betul sayang sama papa mamanya. Apakah betul-betul anak-anak mereka itu mau mendengarkan papa dan mamanya. Mau membantu pekerjaan. Mau ikut dari semua aturan yang diberikan. Itulah. Kalau papa mama bertanya seperti itu adik-adik, jadi jangan disepelekan ya, jangan tidak didengarkan. Kalau orang tuanya bertanya, harus menjawab, tentu aku menyayangi papa dan mama. Demikian dengan Tuhan Yesus ketika bertanya kepada Petrus. Dia ingin meyakinkan kepada Petrus bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin, menjadi penggembala yang memimpin orang-orang percaya. Karena Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kenapa harus 3 kali ya? Mungkin adik-adik masih bingung. Kenapa harus 3 kali? Nah, di sini abang berikan sedikit ilustrasi untuk membedakan bertanya sekali, bertanya 2 kali, dengan bertanya 3 kali dengan sedikit ilustrasi. Nah, ini dia. Coba adik-adik lihat. Apa yang di tangan abang? Di tangan abang itu ada air yang bersih ya. Di dalam gelas plastik. Coba. Jika kita masukkan sekali saja 1 tetes, ya kan? Yang ini kita masukkan juga 2 tetes, dan ini 1 tetes.
Oke, coba lihat. Yang ini 3 tetes, 2 tetes, 1 tetes. Ketika kita goyang sedikit, adik-adik, ya. Kemudian yang ini kita coba lihat, ada nggak bedanya antara 1 tetes, 2 tetes dengan 3 tetes, adik-adik? Ada nggak bedanya? Ada ya? Kalau yang 1 tetes, dia agak masih nampak dia airnya kan? 2 tetes sudah agak gelap dan 3 tetes sudah sangat gelap. Artinya apa, adik-adik? Artinya ketika Yesus bertanya sekali, bertanya 2 kali, bertanya ketiga kali, itu membedakan daripada kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia ingin meyakinkan kepada Petrus bahwa Petrus akan menanggung beban yang sangat luar biasa. Jadi dia menjadi seorang pemimpin. Jadi adik-adik sekalian, demikian juga papa mama ketika bertanya apakah mengasihi papa mama, dia ingin meyakinkan diri mereka bahwa anak-anaknya sangat mengasihi orang tua. Baik adik-adik sekalian, demikian firman Tuhan kita hari ini. Ingat bahwa kalian sebagai anak-anak sekolah minggu Resort harus mengasihi orang tua, mengasihi papa dan mama, mengasihi saudara, dan yang paling terutama mengasihi Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu, atas firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya bisa mendidik adik-adik kami, memimpin adik-adik kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi orang tuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik. Khotbah pada hari ini yang disampaikan guru sekolah minggu GKPS Nongsa. Sekarang sudah tahu kan apa yang percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Jadi adik-adik, untuk itu sebelum kita masuk ke dalam ayat hafalannya, kita kembali bernyanyi, kita mau mengatakan, kita mau mengikut Tuhan yang menjadi komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ayo kita bernyanyi, kita sambil bertepuk tangan adik-adik. Kami undang adik-adik bangkit berdiri. Biarlah adik-adik dengan lagu ini menjadi komitmen kita. Kita mau mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, tetap mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan. Apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan kita yang tertulis dalam Matius 16 ayat 19 yang berisikan, kepadamu akan kuberikan kerajaan sorga. Apa yang kau pikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan
di dunia ini akan terlepaskan di sorga. Sekali lagi kakak bacakan adik-adik, Matius 15 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Adik-adik jangan lupa untuk tetap mengambil videonya untuk ayat hafalan ini dan mengirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di jemaat masing-masing. Oke adik-adik, kami tunggu ya minggu depan. Sip. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik minta persembahannya kepada mama atau papa. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Dan jangan lupa, ayo diangkat adik-adik, kita katakan Huondos kondoon hubani harajaon ninai bata. 1, 2, 3 ya. Huondos kondoon hubani harajaon ninai bata. Ayo kita kumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan kita bernyanyi dari lagu pujian Kami Bawa Korban Pujian. Adik-adik, biarlah korban persembahan ini menjadi korban syukur kita kepada Tuhan. Korban ucapan terima kasih kita buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban syukur. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Itu juga bagimu. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita duduk kembali, kita melipat tangan kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat dan anugerah yang Bapa limpahkan. Di mana pagi hari ini Tuhan, ibadah sekolah minggu kami yaitu sekolah minggu GKPS Resort Batam telah selesai. Biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai dan memberkati setiap ibadah kami ini menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, di sini juga Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan adalah persembahan yang terbaik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memajukan kerajaan sorga-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga Tuhan tetap memberkati orang yang mengelola persembahan kami ini. Biar Tuhan persembahan kami ini dapat kami pakai dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua adik-adik kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka juga, berikan mereka kesehatan,
rezeki yang murah, umur yang panjang, dan sertai juga Tuhan setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mereka menjadi orang tua yang dapat mendidik adik-adik kami dengan baik. Dan juga Tuhan buat adik-adik kami yang mungkin pada saat ini mereka sudah bosan di rumah, ingin bertemu dengan teman-temannya di sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hati yang selalu bersyukur kepada mereka, hati yang selalu bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan situasi pada saat ini semakin hari semakin menakutkan, tapi kami Tuhan mau berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan indah pada waktunya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sengboi dalanan nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap menjaga kesehatannya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa adik-adik tetap memakai masker, karena pada saat ini Kota Batam kembali lagi dalam zona merah. Sebelum kita pulang, ayo adik-adik kita bernyanyi. Kita akan mengangkat lagu pujian Horas B. Mahita.